aja lanjutkan obrolan kita masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini obrolan semakin serius nih Bayu. Jangan sampai kejadian kita kerja bertahun-tahun terus kita nggak punya apa-apa loh. Iya, tadi kan Pak Ersan juga sempat bilang katanya kalau misalnya emang ada yang salah harus segera ubah rencana, atur ulang strateginya. Iya, betul. Cuman masalahnya Pak, buat yang misalnya salary-nya ya segitu-gitu aja gitu. Pas-pasan ya. Pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah gimana mau ngubah strategi Pak? Jadi gini, balik lagi ke yang tadi. Kalau salary kita pas-pasan seperti itu, yang kita harus adjust adalah bagaimana living cost kita. Biaya hidup kita. Jangan karena salary-nya pas-pasan itu keadaan itu yang disalahkan. Nah, Ya kan? iya tuh. Ada yang nyalakan, gaji saya kecil dan sebagainya. Tapi mereka nggak mengejas bagaimana mempunyai strategi untuk gaji yang segitu-gitunya itu. Apapun itu, berapapun besar gaji kita, kalau kita bisa menyesuaikan dengan gaya hidup kita, harusnya ada yang bisa di-save. Nah ini yang kadang-kadang orang kita, apalagi yang masih muda ya, yang baru 5 tahun, 6 tahun kerja, itu merasa bahwa ya gaji untuk dinikmati. Benar, dinikmati, tapi tetap prinsipnya harus ada yang bisa kita alokasikan untuk diinvestasikan. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Ya. Misalnya setelah lewat 10 tahun kerja ada yang namanya PHK dan sebagainya, uang dari mana? Jadi kita harus ada persiapan untuk hal-hal seperti itu. Iya, ya prinsipnya memang gaji bukan hanya untuk dinikmati. Kadang-kadang kalau kita pakai prinsip gaji untuk diliatin aja juga, wah itu bisa aset kita banyak ya Pak ya. Yang Luar biasa kalau seperti itu terjadi loh. Ya kan? penonton ada yang mau bertanya? Silakan loh kalau mau nanya jangan. Oh silakan Mas. Silakan Mas. Mas siapa namanya? Saya Gary. Oke silakan Mas Gary. Oke, Pak, salah satu tujuan saya bekerja adalah untuk mengumpulkan aset sebenarnya, gitu ya. Oke. Nah, Bukan cari jodoh, kayak cari jodoh. salah satunya juga itu salah satu, ya kan. Nah, gimana cara saya untuk mengatur keuangan saya agar supaya ketika saya bekerja bertahun-tahun aset itu tetap ada, tetapi tanpa menyampingkan diri saya terlindungi gitu loh. Jadi saya kan udah capek-capek kerja, jadi saya pengen gimana cara praktis agar supaya saya merencanakan keuangan sekaligus juga saya terlindungi juga sebagai seorang karyawan. Jadi semuanya balance gitu ya Pak ya. Punya aset banyak sesuai dengan keinginan tapi juga terlindungi. Kalau sampai sakit atau apa ya kan kerja juga. benar. Betul, ini contoh yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Mereka kumpulin uang cukup besar, tapi lupa dengan faktor yang proteksi tadi, terlindungi tadi. Pada saat terjadi misalnya sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakit yang sangat besar, yang diambil dari mana? Dari uang yang dikumpulkan untuk aset tadi kan. Padahal sebetulnya ini bisa dibantu dengan adanya asuransi. Contoh asuransi kesehatan. Setiap tahun orang yang membayar proteksi kesehatan misalnya untuk keluarganya, mereka sudah terlindungi tanpa perlu mengganggu aset yang dikumpulkan tadi. Berarti Pak, the do's and the don'ts-nya Pak, supaya kita harus selalu ingat nih ya yang praktisnya deh Pak, kasih tips buat kita supaya kita yang bisa, yang udah kerja puluhan tahun tapi tetap bisa punya aset, jangan sampai kejadian ya udah kerja lama capek-capek nggak punya aset. Betul. Yang paling penting balik lagi kita harus punya tujuan. Itu mesti di set dari awal dan ya berkali-kali yang tadi Dita juga sampaikan, komitmen itu harus ada. Jangan hanya ngomong di awal tahun, mulai tahun ini tiap bulan 20% dari income saya alokasikan untuk investasi. Baru 1 bulan jalan bisa, bulan kedua ketiga udah nggak jalan lagi. Itu kan gitu ya. Itu harus ada komitmen, itu nggak hanya untuk 1 bulan itu tapi berjalan terus. Kemudian seperti tadi yang mengenai proteksi itu menjadi salah satu strategi. Kita mesti punya strategi bagaimana melindungi diri dan aset kita supaya kalau terjadi sesuatu bukan aset yang akan melindungi kita tapi ada proteksi asuransi yang melindungi kita, aset kita tidak terganggu. Jadi jangan sampai apa yang kita kumpulkan itu ludes begitu saja kalau terjadi sesuatu. Yang bahaya adalah di saat kita udah nggak punya aset, ya udah kita kerja bertahun-tahun, terus udah gitu kita juga berhutang Pak. Nah, ya kan itu karena tadi nambah tuh lagi kita jadinya kan? Iya. Karena mungkin sakit karena nggak punya proteksi, minjem duit sama keluarga ataupun sama Nah, itu kerabat. lebih parahnya itu kerja untuk bayar utang. Aduh, bukan untuk saving. Ya itulah mungkin gaya Itu hidup hal-hal juga yang ya harus Pak ya, artinya Betul. ya gaya hidup benar-benar harus disesuaikan ya Pak
Betul. ya biasalah banyak kepengen. Iya sih. Jadi emang harus dipisahin tuh, mana Bener-bener. keinginan, malah kebutuhan Iya, gitu ya. bener. wants Iya. and needs Sosial tadi. media saya mau saya tutup godaan-godaan soalnya datang dari sosial media. Oh, ya emang kamunya aja yang Online gampang sis, online kegoda sis sih. Ya, kamu kata juga baru beli apa tuh dari online Coba bro tadi baru? yang barusan dipamerin ke kita. Oh, ini enggak kado. Aja ya. Oke, Bayu coba deh. Ya. Kamu dong kasih kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Kesimpulan ya, hari ini emang ini mungkin banyak banget yang mengalami seperti apa yang kita bahas Ya. di hari ini. Ya. Tapi mungkin kalau Anda juga mengalami hal seperti itu, udah kerja puluhan tahun tapi belum punya aset atau mungkin merasa kok hidup tetap pas-pasan ya. Mungkin ada saatnya kita mikir sejenak gitu ya, review lagi nih. Apa yang udah kita dapetin ya. Terus mungkin strategi apa ya yang harus dirubah. Yang paling penting adalah ya bikin perencanaan keuangan Betul. yang lebih matang lagi, yang Iya. lebih baik lagi kali ya. Cari tujuannya dulu apa yang kita mau Betul. dalam hidup kita ya. Lalu komitmen juga tadi Komitmen tadi jangan lupa. ditekankan Itu ya. dia, emang agak susah tuh komitmen. Saya nulis diary aja kadang-kadang suka susah tuh komitmennya. Kok diary ya? Iya kan dia butuh komitmen. Tapi bener, yang namanya komitmen itu penting. Jangan lupa set goalnya dan jangan lupa think positive, be optimistic and be smart, terutama dalam mengelola keuangan. Betul. Dan satu lagi, supaya mengantisipasi resiko yang bisa datang dalam hidup kita seperti sakit atau Yes. kecelakaan, jangan lupa miliki asuransi dong. Proteksi diri itu penting loh. Supaya Proteksi nanti diri dan keluarga. kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa mengandalkan asuransi kita dan kita tetap bisa jadi andalan bagi orang-orang yang kita cintai. Nah, itu dia tuh ya. Kita senang sekali ini obrolan kita di sini kayaknya sebagai apa ya, eye opener nih. Mungkin buat Anda juga udah mulai waktunya berpikir lagi nih. Duh, apa aja yang sudah saya miliki selama saya kerja sekian tahun ya. Pak Irsan terima kasih banyak, Dita terima kasih banyak sama-sama. ya. Thank you, Bayu. Udah sharing sama kita di sini Ya. juga. Dan yang pasti pemirsa sekarang giliran Anda nih untuk sharing. Kita pengen tahu nih cerita Anda nih ya. Seputar mungkin gini, Anda bekerja sekian lama, apakah ada yang pernah mengalami ngerasa bahwa tiba-tiba iya nih, aku tuh gak punya apa-apa loh, udah kerja keras pagi sampai malam ya kan. Betul. Nah, Anda boleh share ceritanya tentunya di Twitter kita @manulife_id dengan hashtagnya GHMD atau melalui Facebook kita di nggak pakai @mylifemanulife. Nah, itu dia ya. Iya. Atau kalau misalnya Anda mau cerita di videoin gitu ya, nggak apa-apa di-upload di YouTube. Udah gitu nanti jangan lupa share linknya di Twitter kami di @manulife_id, kasih hashtag GHMD atau lewat Facebook juga boleh di MyLifeManulife. Ya, sekarang waktunya kita untuk pamit. Jangan lupa untuk kembali bergabung lagi dengan kita minggu depan karena kita juga akan membahas topik-topik lain yang akan membuat Anda jadi semakin pintar ya, semakin tahu bagaimana caranya kita bisa membuat hidup kita lebih baik dan mulai dicicil dari sekarang Iya ya. dong. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan tentunya Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh